Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra pada novel Ibuku Perempuan Berwajah Surga, karya Novanka Raja. Nah, setelah itu, apa itu psikologi sastra? Jadi, psikologi sastra merupakan kajian ilmu sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan, baik dari tokoh yang ada di dalam suatu karya sastra maupun pengarang yang menciptakan karya sastra, bahkan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Hal tersebut dikarenakan karya sastra merupakan cerminan psikologis pengarang dan sekaligus memiliki daya psikologis terhadap pembaca. Menurut Ratna, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra, bukan untuk membuktikan keabsahan teori psikologi, misalnya dengan menyesuaikan yang dilakukan oleh tokoh imajiner dalam teks yang dilakukan manusia real dalam kehidupan nyata. Kemudian teori psikoanalisis Sigmund Freud. 1. ID. ID adalah salah satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Menurut Freud, ID adalah sumber segala energi psikis, sehingga komponen utama kepribadian. ID didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kebutuhan ini tidak puas, langsung hasilnya adalah kecemasan atau ketegangan. 2. Ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. 3. Superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang diperoleh dari kedua orang tua dan masyarakat mengetahui benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Superego merupakan cabang dari moral atau keadilan dan kepribadian yang mewakili alam ideal dari alam nyata serta menuju ke arah yang sempurna, yang merupakan komponen kepribadian terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk ataupun benar dan salah. Saya akan menganalisis id, ego, dan superego pada tokoh Andre untuk menikah dengan Risma dalam novel Ibuku Perempuan Berwajah Surga. Keinginan Andre untuk menikah dengan Risma sangat kuat meskipun ia tahu kalau orang tuanya tidak akan merestui hubungannya. Karena di dalam aturan keluarganya, tidak ada yang boleh menikah dengan orang yang berasal dari keluarga biasa. Namun, hal itu tidak menyurutkan keinginan Andre. Ia yakin bahwa Risma adalah sosok wanita yang sangat sempurna untuk dijadikan istri. Meskipun Risma bukan dari keturunan keluarga kaya dan terpandang seperti keluarganya. 1. Id. Ia sudah memiliki gadis yang sangat ia cintai, Risma. Baginya, Risma adalah sosok yang sempurna untuk dijadikan istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya kelak. Pada penggalan cuplikan tersebut terlihat sebuah harapan dalam diri Andre untuk dapat menjadikan Risma sebagai istrinya. Harapan tersebut merupakan id berupa keinginan Andre yang kuat untuk menikah dengan Risma. Dari dorongan id yang sangat kuat dalam diri Andre sehingga memunculkan ego. Nah, ternyata ada juga id yang terdapat dalam novel Ibuku Perempuan Berwajah Surga, yaitu di dalam kamar Andre berbaring sambil terus mencari cara agar orang tuanya menyetujui pernikahannya dengan Risma. Ia ingin menjadi anak durhaka, tapi ia juga ingin bisa hidup bersama dengan gadis yang sangat ia cintai. Kepala Andre terasa sangat pusing, ia pun tertidur lelap. Dari kutipan tersebut terlihat jelas keinginan Andre untuk menjadikan Risma sebagai istrinya karena Risma adalah gadis yang sangat ia cintai.
Tokoh Andre di sini ingin merasakan kebahagiaan, yaitu ingin bisa hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Hal tersebut memicu hasrat untuk memiliki dalam diri Andre yang didorong oleh daya seksual sehingga menimbulkan id. Id Andre di sini mengatakan ingin menikah dengan Risma. Id Andre untuk menikah dengan Risma terlihat jelas pada penggalan cuplikan. Ia juga ingin bisa hidup bersama dengan gadis yang sangat ia cintai. Dari penggalan cuplikan tersebut, terlihat keinginan Andre untuk menikah dengan Risma sangat kuat dan menuntut untuk dapat terpenuhi. 2. Ego. Andre berhasil membujuknya sehingga ia pun menurut ketika Andre menjemputnya di kos untuk pergi ke Surabaya. Dari penggalan cuplikan tersebut terlihat jelas ego Andre untuk menikah dengan Risma dengan cara membawa Risma dari kosnya di Malang kemudian mengajaknya ke Surabaya menemui orang tuanya dan didorong oleh id yang menuntut untuk dapat dipuaskan. Dan ada juga cuplikan ego yaitu apapun pekerjaan orang tuanya bagi Andre tak masalah, kami akan memulai kehidupan kami lepas dari orang tua. Ucap Andre yang mulai memahami maksud ibunya. Dari kutipan di atas terlihat bagaimana keinginan Andre untuk menikah dengan Risma sangat kuat, sehingga menuntut untuk segera dipenuhi. Ego Andre untuk menikah dengan Risma terlihat jelas pada kalimat penggalan cuplikan, kami akan memulai kehidupan kami lepas dari orang tua. Dari kalimat penggalan cuplikan tersebut terlihat Andre berusaha memuaskan keinginannya ataupun memenuhi keinginannya untuk menikah dengan Risma dengan cara menentang keinginan orang tuanya yang akan menjodohkan dirinya. Ia berusaha untuk dapat menikah dengan Risma sehingga dirinya memutuskan akan melepaskan diri dari orang tuanya supaya bisa menikah dengan Risma. Andre tak peduli meskipun orang tuanya tidak merestui pernikahannya. Nah, ada juga ego yang terdapat dalam tokoh Andre. Kita akan menikah, apapun itu, ucap Andre meyakinkan Risma. Mendengar perkataan itu, Risma menoleh ke Andre lalu tersenyum. Bagaimana jika ibumu tak merestui? Kita akan pergi dari sini. Hal ini terlihat jelas pada kalimat penggalan cuplikan, kita bisa pergi dari sini, dan kalimat penggalan cuplikan tersebut terlihat jelas ego Andre yang berusaha melaksanakan keinginan id yang menuntut untuk dapat dipenuhi sesuai dengan realitas sehingga Andre memutuskan untuk membawa Risma pergi jauh dan memulai kehidupan baru bersama orang yang dicintai tersebut. Ego Andre dalam kutipan tersebut terlihat sangat ia akan membawa Risma pergi karena itulah jalan satu-satunya bagi Andre supaya dirinya bisa hidup bersama Risma. Yang ketiga, super ego. Beberapa hari kemudian, Andre memutuskan untuk mengenalkan Risma kepada orang tuanya di Surabaya. Dari kutipan di atas terlihat bagaimana Andre merealisasikan keinginannya untuk dapat menikah dengan Risma dengan cara meminta izin dari orang tuanya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan super ego berperan besar dalam diri Andre saat ia berusaha memuaskan atau memenuhi keinginan yang dituntut oleh id dengan tindakan yang sesuai dengan moralitas. Andre mengajak Risma untuk menemui orang tuanya. Hal itu menggambarkan bahwa Andre berusaha memuaskan keinginannya untuk menikah dengan Risma sesuai dengan norma kehidupan sehingga Andre mengambil tindakan menemui orang tuanya dan minta restu untuk menikahi Risma. Dalam hal ini, Andre tidak mengambil tindakan dengan cara memaksakan keinginan yang didorong oleh hasrat dan daya seksualnya. Karena super ego mendominasi diri Andre sehingga mampu menggantikan ego dalam pencapaian pemuasan id dengan realitas menjadi pencapaian pemuasan id dengan moralitas. Dan ada juga cuplikan super ego di dalam toko Andre. Di dalam kamar Andre berbaring sambil terus mencari cara agar orang tuanya menyetujui pernikahannya dengan Risma. Ia tak ingin menjadi anak durhaka, tapi ia juga ingin bisa hidup bersama dengan gadis yang sangat ia cintai. Kepala Andre terasa berat dan pusing sehingga ia pun tertidur lelap. Nah, dari kutipan tersebut, terlihat super ego berperan besar dalam diri Andre saat ia mencoba mencari jalan untuk bisa hidup dengan Risma tanpa harus menentang orang tuanya.
karena Andre takut durhaka kepada orang tuanya. Super ego Andre terlihat jelas pada penggalan cuplikan. Ia tak ingin menjadi anak durhaka. Dari situlah penggalan cuplikan tersebut terlihat jelas super ego berusaha mengendalikan ego untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan norma dan etika kehidupan dalam upaya memenuhi kepuasan yang dituntut oleh id. Super ego di sini melarang tindakan atau tingkah laku yang salah dalam pencapaian id dan dapat diterima oleh Andre yang salah dalam pencapaian id oleh Andre yang menjadi suara hati. Seperti saat Andre akan melepaskan diri dari orang tua jika keinginannya untuk menikahi Risma tidak disetujui. Namun, super ego melarang tindakan tersebut dan mengatakan bahwa tindakan menentang orang tua adalah suatu ciri kedurhakaan. Sehingga tokoh Andre di sini mengatakan ia tak ingin menjadi anak durhaka. Nah, yang terakhir menganalisis psikologi tokoh Andre. Tokoh Andre sangat merasa tertekan karena dia tidak bisa mencapai keinginannya untuk menikah dengan Risma karena ditentang oleh kedua orang tuanya. Andre juga merasa cemas dikarenakan keinginannya memiliki Risma tidak bisa terwujudkan. Hal itu dapat dilihat saat keinginan yang dituntut oleh id-nya untuk dapat dipenuhi namun tidak bisa dipuaskan namun tidak bisa terpenuhi. Keinginannya untuk membangun keluarga bersama Risma sangat kuat sehingga ego berusaha menangani dengan cara berusaha keras untuk dapat menikah dengan Risma. Namun, orang tuanya tidak mengizinkan hubungan mereka dan memaksakan mereka untuk berpisah. Hal inilah yang menimbulkan kecemasan dalam diri Andre karena keinginannya untuk menikahi Risma tidak bisa terrealisasikan atau terwujudkan. Dari hasil interaksi terus-menerus antara id, ego, dan super ego sehingga tampak dari kepribadian atau perilaku dari tokoh Andre. Kepribadian tokoh Andre yang terlihat selalu patuh dan berbakti kepada orang tuanya. Hal itu tampak ketika ia minta izin untuk menikah. Andre selalu minta izin untuk restu kepada orang tuanya dalam melakukan segala sesuatu atau tindakan. Karena ia tahu, sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya sehingga ia takut menjadi anak durhaka. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.